Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas landasan pendidikan sosiologi dan 4 bidang yang perlu dikaji dalam sosiologi. Sebelum memulai pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Safira dengan nomor NPM 2024 14 500 400. Perkenalkan, nama saya Siti Nurma Yusuf dengan nomor NPM 2024 14 500 401. Dan saya Reva Aprilia dengan NPM 2024 14 500 431. Sekian perkenalan diri kami, selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang landasan pendidikan. Kita akan membahas tentang dua pengertian, yaitu landasan dan pendidikan. Apa sih landasan itu? Landasan merupakan tempat berdirinya segala sesuatu, tumpuan, dasar, maupun alas, sehingga landasan merupakan titik bertumpu atau sebagai dasar pijakan. Lalu, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi-potensi, baik fisik, potensial cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi dengan baik bagi kehidupan peserta didik. Lalu ada juga nih pengertian landasan sosiologis. Apa sih itu? Landasan sosiologis merupakan prinsip-prinsip pokok pendidikan yang berasal dari norma-norma kehidupan sosial yang dianut oleh suatu negara. Untuk memahami kehidupan sosialnya diperlukan nih perhatian di mana suatu proses interaksi antara dua individu dan bahkan dua generasi untuk memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 4 bidang yang perlu dikaji secara sosiologi. 1. Hubungan pendidikan dengan berbagai aspek masyarakat. A. Fungsi pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Pendidikan berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan budaya, sementara kebudayaan memberikan landasan bagi pendidikan. Dengan memahami hubungan antara keduanya, kita dapat membangun masyarakat yang beradab, bermartabat, dan memiliki identitas yang kuat. B. Hubungan pendidikan dan kelas sosial atau sistem status. Pendidikan dan kelas sosial saling berkaitan erat. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas seringkali tidak merata karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Kelas sosial seseorang dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap pendidikan, dukungan yang diterima, dan peluang yang tersedia. Sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan budaya di luar sekolah. Kebudayaan sekolah adalah bagian integral dari pengalaman belajar siswa. Memahami perbedaan antara budaya sekolah dan budaya di luar sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat membantu siswa berkembang menjadi individu yang utuh dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya ada pola interaksi sosial dan struktur masyarakat sosial. Pola interaksi sosial dan struktur masyarakat sosial dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dengan memahami dinamika sosial dalam sekolah, kita dapat menciptakan sekolah yang lebih inklusif, demokratis, dan berpusat pada siswa. Oke, di sini aku akan membahas tentang pengaruh sekolah terhadap perilaku anggotanya, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa. Kepribadian guru adalah salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran. Guru yang memiliki kepribadian yang baik akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi yang optimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang guru untuk terus mengembangkan diri dan menjadi teladan bagi siswanya. Selanjutnya, pengaruh sekolah terhadap perilaku anggotanya. Fungsi sekolah dalam sosialisasi anak. Sekolah merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses sosialisasi anak. Melalui berbagai kegiatan dan interaksi sosial, sekolah membantu anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, sekolah dalam komunitas, pola interaksi dengan kelompok sosial lain. Analisis proses pendidikan seperti pada sistem sosial komunitas, kaum tidak terpelajar. Proses pendidikan dalam komunitas tidak terpelajar merupakan aset berharga yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dengan memahami karakteristik unik dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas ini, kita dapat merancang intervensi pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kemudian, sekolah dalam komunitas,
pola interaksi dengan kelompok sosial lain, hubungan antar sekolah, komunitas, dan fungsi kependidikannya. Sekolah dan komunitas memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Sekolah tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai bagian integral dari masyarakat. Hubungan yang baik antara sekolah dan komunitas akan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa implikasi dan rekomendasi yang bisa dilakukan. 1. Membuat kebijakan pendidikan yang inklusif. 2. Penguatan profesi guru. 3. Dapat pengembangan kurikulum yang relevan. 4. Memberikan penguatan kemitraan sekolah dan komunitas. Dan yang terakhir, dengan pemanfaatan teknologi. Dari pembahasan yang telah dibahas, terdapat nih ringkasan mengapa pendidikan sangat penting nih. Karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan suatu bangsa. Dengan memahami kompleksitas interaksi antara pendidikan dan masyarakat, kita dapat merancang sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan tantangan masa depan. Melalui kebijakan yang tepat, dukungan yang kuat dari berbagai pihak, dan pemanfaatan teknologi yang efektif, kita dapat mewujudkan cita-cita untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan global. Sekian dari pembahasan video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih juga sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.